괜찮아. 괜찮아. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introducing myself. My name is Sophia Piatul Sipa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introducing myself. My name is Sophia Piatul Sipa with student number 2303678. I am from class 2C PGSD. Di sini saya akan mengerjakan tugas refleksi. Number 1, renungkan pengalaman Anda saat pertama kali belajar dan menulis bahasa Inggris. Menurut pengalaman saya ketika saya di SD, saya lupa itu kelas berapa. Pada saat belajar membaca dan menulis bahasa Inggris di SD itu, menurut saya itu seru, tapi juga sedikit bikin frustasi karena pada awalnya huruf-hurufnya itu sangat sulit untuk dimengerti. Tapi dengan adanya bantuan dari guru, semuanya terasa menjadi lebih mudah karena guru membimbing kita dengan cara yang efektif. Misalnya dengan membaca cerita, menulis kalimat sederhana yang bisa membuat kita sedikit bangga karena bisa menuliskan sebuah bahasa Inggris yang menurut kita itu wow. Nah, dalam momen-momen itu mungkin dapat menjadi fondasi buat belajar lebih banyak tentang bahasa di kemudian hari. Untuk pertanyaan yang kedua itu, pikirkan tentang apa yang guru Anda lakukan untuk membantu Anda agar bisa membaca dan menulis bahasa Inggris. Untuk guru saya mungkin waktu itu banyak sekali cara-cara yang digunakan oleh guru saya untuk mengajarkan bahasa Inggris, baik itu dalam pembacaan dan dari segi penulisan. Contohnya, saya dikasih buku-buku yang menarik, jadi saya lebih sering berlatih berbahasa Inggris dalam buku itu karena di dalam buku itu terdapat ada beberapa gambar yang mungkin kita sebagai anak kecil pasti tertarik dengan gambar-gambar yang menarik. Selain itu, guru saya sering mengadakan diskusi supaya bisa lebih paham kosakata dan juga tata bahasanya. Dan juga latihan menulis seperti esai, cerita pendek, atau catatan harian untuk pengalaman kita sehari-hari. Dengan menggunakan teknik tersebut, mungkin kesannya kita dapat melihat kemajuan sudah sampai mana yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah ini membantu saya? Jika iya, apa alasannya? Kalau menurut saya itu iya, karena metode yang interaktif itu terdapat juga dukungannya membuat saya lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris karena tanpa adanya bantuan seorang guru, mungkin saya juga tidak akan bisa. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda dapat lakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Inggris pada anak kecil? Mungkin untuk yang pertama itu saya akan mengajak membaca bareng-bareng. Jadi di mana ada waktu luang untuk membaca bareng-bareng sesuai yang diinginkan anak. Terus bisa diajak menulis bareng. Dorongan untuk menulis itu seperti menuliskan cerita pendek, seperti catatan harian, pengalaman kita di sehari-hari, ataupun yang lain. Ataupun seperti diary. Karena dengan cara begitu kita dapat merasa menyenangkan dengan tema yang kita pilih sendiri. Dan juga bisa menggunakan yang terakhir bisa menggunakan permainan kata yang dimana penggunaan permainan ini melibatkan kosakata seperti teka-teki silang atau bingo kata. Ini juga membuat anak-anak menjadi lebih seru belajarnya agar tidak boring.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk di tangan.